Kan kita libur nih, Maret ya. Ya, nanti tanggal 31 kemungkinan memang di tanggal 30 udah offline ya. Sekarang kan online. Dikasih libur Ibu nggak tahu, tapi kemungkinan 30 31 itu udah offline. Jadi sebelum nanti di tanggal Ibu usahakan memang ya sekarang cuma tinggal seminggu ya. Ya mungkin di tanggal 31 tadi kalian sudah prepare lah ya apa kelanjutan dari tugas tadi ya, tugas kemarin gitu ya. Karena memang tugasnya berkelanjutan. Nah, Ibu kemarin itu mungkin terkait alat-alat dan lain hal kan belum tuh ya, tapi ini tugasnya sudah berkelompok. Kemarin individual, nanti Ibu pilih mana sekiranya tugas yang bisa dilanjutkan. Ya, nanti baru kalian menentukan kelompoknya ya. Mudah-mudahan di tanggal 7 nanti kalian sudah bisa ngumpulin. Oke. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya adalah mengenai kapasitas produksi. Ibu izin share. Oh, belum. Ibu klik tunggu sebentar ya. Sudah terlihat PPT Ibu, tapi Ibu izin ini dulu ya. Foto absen dulu Ibu nih. Sebentar. Kalau sekarang memang masih, oh Ibu nggak bisa ini ya. Ibu gini aja berarti. Bisa apa namanya? Harus selfie kalau presensi ini ternyata. Selfie ternyata kira Ibu bisa pakai kamera belakang. Oke, materi hari ini kebetulan memang masih teori ya. Nanti minggu depan kita sudah mulai menghitung ya bagaimana cara menghitung kapasitas produksi. Ada beberapa metode sederhana ya. Aku mengenalkan metode sederhana saja karena terkait memang minimal kalian mengetahui ya bagaimana nanti membuat atau memproduksi suatu produk gitu ya. Ya sama, nanti ada hubungannya ke Pempro ya. Mau jualan berapa nih? Apakah 50 pieces? Apa 100 pieces? Atau memang target kita seminggu laku? Apakah memang apa namanya? Kita jualan itu atau ya jualan lah ya. Atau kalian punya spare gitu ya. Jualan itu apakah selalu 50 pieces atau bisa jadi di hari ini 100, esoknya 20 atau 10 atau apa. Yang mana punya target selama 1 minggu atau sebulan. Nah, itu boleh ya, karena apa? Permintaan tadi ya, pasar tadi kita tidak bisa memastikan apa namanya tuh flat ya, flat tadi ya, apalagi terkait makanan. Nah, mungkin kalau yang lain misalnya kayak penjualan otomotif gitu atau elektronik mungkin masih bisa ya, masih bisa diakali. Tapi kalau untuk produk makanan biasanya banyak fluktuatifnya gitu kan, apalagi sekarang gitu ya. Sulit untuk dikatakan kita sudah membuat sebuah planning atau tadi mau produksi apa selama di minggu depan, tiba-tiba itu bisa berubah gitu kan, karena terkait makanan atau minuman ini pasti mempengaruhi seperti cuaca gitu kan, cuaca pasti mempengaruhi, apalagi itu produk makanan atau minuman ya, itu pasti mempengaruhi, itu salah satunya pasti ya. Belum lagi nanti misalnya sekarang pun kita agak mulai merasakan ya terkait MBG ya, banyak istilahnya
produk-produk kalau memang MBG ini kan masih belum dikatakan menggunakan makanan yang masih banyak dijumpai orang-orang menggunakan makanan kemasan ya, bukan yang seperti catering pada umumnya. Nah, itu pasti mempengaruhi juga ya, terutama memang mengarah ke olahan seperti buah dan sayur ya, itu mempengaruhi ya. Otomatis nanti itu juga mempengaruhi ketersediaan bahan baku di industri atau UMKM kecil lah ya, itu pasti mempengaruhi uh, produksinya dan penjualannya, itu pasti ya. Oke, pengertian dari kapasitas yaitu hasil produksi jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan. Nah, itu istilahnya ya, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode tertentu. Ya, kalau bahasa industri bahasnya fasilitas ya. Dikatakan ini sebuah industri lah ya, di periode tertentu ya. Jumlah maksimal output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu itu bisa ya. Jadi banyak hal terkait kapasitas ya. Terus jumlah output atau produk gitu kan, produk yang dikeluarkan gitu, yang dihasilkan ya, yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Jadi banyak 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 hal ya terkait kapasitas tadi, toleransinya, tapi secara umum memang produk itu yang diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Bisa jadi dia batasnya hanya untuk jualan atau memang jualan di periode tertentu, atau memang istilahnya punya simpanan, dia tidak, produknya itu tidak nol, stoknya tidak nol gitu ya. Yang awalnya kapasitasnya adalah 20.000 sehari dan jualannya laku 20.000 sehari, otomatis jika misalnya nanti terjadi sesuatu dalam produksinya, baik itu misalnya ada kendala bahan baku, kendala distribusi, kendala alat, nah, mereka masih punya stok. Nah, itu bisa dikatakan apa namanya tuh, untuk mendukung sebuah ketersediaan. Nah, jadi ini akan istilahnya mesin atau operasional tadi harus memastikan kapasitasnya ya, batas, kalau bahas kapasitas biasanya optimal ya, bukan di sini jumlah maksimal ya, tapi apa namanya, karena kalau membahas suatu kapasitas, kalau membahas sebuah maksimal, jika misalnya nanti kalian kembali lagi ya, nanti terkait kapasitas tadi, kalau untuk sebuah industri, Ibu masih bahasnya adalah optimal. Karena akan ada sewaktu-waktu permintaannya tinggi, padahal kita tidak punya stok gitu ya, tapi kita harus mencukupi sebuah permintaan, maka kapasitas tadi bisa kita maksimalkan ya. Kalau optimal begitu ya, tapi kalau udah batas maksimal ya dia tidak akan bisa mampu untuk memproduksi produk uh, dengan permintaan yang tinggi. Nah, ya itu ada, atau memang caranya nanti adalah lembur ya, kalau memang hitungannya memang produksinya setiap Senin sampai Jumat gitu. Minggu memang libur, tapi kalau memang tiap hari, itu agak-agak susah gitu ya. Ini dikembalikan ya, pengertian terkait kapasitas, yang penting itu adalah sebuah kemampuan ya, kemampuan sebuah, bisa dikatakan fasilitas atau lini ya, atau industri tersebut untuk menghasilkan sebuah output atau produk. Lanjut, pentingnya kapasitas produksi. Nah, ini yang Ibu bilang ya, permintaan. Ya, konsumen itu ya memenuhi permintaan konsumen ya, mengoptimalkan produksi. Makanya Ibu bilang kan pengertiannya banyak banyak hal, nanti dikembalikan ke masing-masing industrinya dia mau apa gitu kan. Ada yang istilahnya memang memenuhi permintaan. Jadi kalau memang permintaannya tinggi ya bagaimanapun kapasitasnya semaksimal mungkin dia memproduksi. Tapi kalau mengoptimalkan produksi berarti memang batasnya optimal gitu ya. Tapi ada sewaktu-waktu untuk permintaan tinggi dia masih bisa untuk memenuhinya. Ya, kalau permintaannya sangat tinggi sekali, jauh dari kemampuan industrinya, itu agak susah gitu ya. Lanjut, menetapkan tugas secara adil ya, antar misalnya SDM ya. Apakah ya yang bagian orang yang memasak, yang menimbang, yang mengangkut ya kan, mengemas dan lain-lain. Nah, itu harus adil ya, sampai nanti produk itu sampai ke gudang. Nah, jadi harus adil ya. Lanjut, melebihi ekspektasi, pentingnya kapasitas, melebihi ekspektasi, nanti Bu cari ini ya. Melakukan perbaikan
pentingnya kapasitas, menciptakan sasaran, mengukur kinerja, dan mengadaptasi proses. Melakukan perbaikan misalnya memang kondisi, ya kalau kalian mengerti sebuah alat elektronik itu mempunyai batas-batas toleransi ya dalam penggunaan. Jika memang terus-menerus dan kita maksimalkan terus kerjanya, maka lambat laun dia akan kinerjanya akan menurun. Nah, jadi nanti ada sewaktu-waktu di saat kita meningkatkan kapasitas, berarti bisa jadi dalam 1 hari atau berapa jam alat itu diperbaiki dulu gitu ya. Menciptakan sasaran ya arahannya nanti ke arah permintaan ya, target ya. Nah, itu arahannya mau kemana. Mengukur kinerja bisa dari SDM-nya atau dari fungsi dari alat tersebut. Mengadaptasi proses ya nanti kalau misalnya memang ada perubahan dalam fasilitas atau proses tadi ya. Ya biasanya kita bisa jadi memproduksi sebuah roti yang fermentasinya biasanya pada umumnya 2 kali, ini bisa dijadikan 1 kali untuk arahannya adalah efisiensi produksi. Ya, jadi kita adopt proses atau mau membahas menjadi yang manual menjadi roboting atau semi roboting gitu ya. Itu ada atau kita potong tahapan produksinya gitu ya dan banyak hal. Lanjut, 3 jenis perencanaan kapasitas produksi. Ada namanya perencanaan sesuai dengan kapasitas tenaga kerja, ada perencanaan sesuai dengan kapasitas peralatan, dan kapasitas produk. Nah, jadi yang Ibu bahas tadi mendominasi adalah kapasitas produk ya. Permintaannya berapa, kita memenuhi target dari permintaan tersebut. Nah, ada lagi memang industri tadi membahas tentang kapasitas tenaga kerja ya, apalagi misalnya membahas mengaitkan dengan industri roboting ya, semi roboting. Jadi industrinya bukan buat robot ya, tapi memang cara pengolahannya sudah melibatkan robot gitu ya, tidak banyak sentuhan dari manusia. Manusia hanya melihat dari jauh gitu ya, aseptif misalnya kan arahnya ke situ ya. Jadi dan nanti membahas kalau karyawan itu bekerja biasanya ada hitungannya dari tenaga kerja ya, peraturannya seminggu, dia hitungannya per minggu ya, per minggu berapa nanti bisa dipenuhi. Bisa jadi sistem kerjanya adalah setiap hari 10/10 jam, 2 shift. Ada yang dibikin 3 shift, yang mana memang bahasnya adalah 8 jam tambah istirahat, yang mana Sabtu Minggunya libur atau Sabtunya tetap masuk. eh, Kalau Jumatnya masuk berarti 9 jam, 44 ya kan, 45, 9 kali 5 45 ya, 45 dikurang 4 41 ya, kalau nggak salah 44 44 44 jam per minggu. Nanti tapi cek lagi ya, cek lagi. Kalau hitungan Ibu dulu begitu, sampai hari Jumat bekerjanya berarti 9 jam tambah istirahat ya. Terus kalau Sabtunya masuk berarti Jumatnya cuma 8 jam, Sabtunya masuk setengah hari. Nah, itu ya. Nah, kalau terkait lembur itu beda lagi. Nah, nanti terkait lembur adalah haknya adalah gaji ya, hitungan honornya bisa jadi dua kali lipat atau memang waktu istirahatnya dilebihkan gitu. Dan punya istilahnya batas lembur. Jangan sampai lembur terus selama 2 bulan tanpa memperhatikan kesehatan tenaga kerjanya. Ya, itu ada ya, memaksimalkan tadi. Nah, kalau UMKM kan macam-macam ya. Apakah tadi cukup produksinya cuma 2 jam untuk bikin donat, yang mana dia mempunyai alat yang lebih besar, atau memang alatnya kecil, tapi karyawannya itu bekerja 6 jam sehari. Itu ada ya. Sama ini, jadi join ya, kapasitas peralatan juga begitu ya. Apakah dia batch sistem produksinya atau continue ya. Batch sama continue, batch itu bisa sewaktu-waktu misalnya esoknya tidak produksi gitu ya. Tapi kalau continue berarti ada istilahnya sebulan tidak mati mesinnya ya, tetap diproduksi, atau ya continue-nya bisa seminggu ya. Ya, tergantung dari industrinya seperti apa merencanakan sebuah kapasitas produksi. Lanjut, pendekatan penentuan. Nah, ini pendekatannya lagi ya. Ini jenisnya tadi, jenis perencanaan. Jadi berdasarkan tenaga kerja, kapasitas peralatan dan produk. Kalau pendekatan penentuan kapasitas, nanti baru setelah ini ya pertimbangannya apakah basis permintaan pasar atau basis ketersediaan bahan baku. Ya, kalau eh,
Nah, ini kalau basis permintaan pasar ya, jadi kita warningnya adalah atau clue-nya adalah bahan bakunya berlimpah dan umur simpannya panjang. Nah, ya. Kalau air mineral ya wajar ditumpuk kan, kopi saset dan lain-lain juga ada yang ditumpuk gitu ya. Dia memiliki umur simpan yang panjang. Jadi memang basisnya permintaan pasar. Jadi industri olahan pangan dengan bahan baku kopi dari satu area pertanian ya mudah didapat dan mudah penanganannya masuk produksi ya. Tapi kalau untuk sekarang dilihat lagi kondisi bahan baku kopi ya. Karena kalau di zaman dulu belum sehit sekarang yang mana banyak waralaba ya, kafe-kafe. Kalau dulu memang bahasa industri, nah, ya bisa jadi. Jadi terkadang memang apa namanya kita menganalisis kembali apakah semua minuman kopi gitu kan atau produk kopi itu rata-rata semua basis permintaan pasar atau tidak. Tapi kalau mereka mengacu sebuah bahan baku utamanya adalah memang berada di satu daerah dan yang dipakai itu lagi, nah itu bisa jadi pendekatan penentu kapasitasnya berubah menjadi sesuai dengan bahan baku. Ya, mereka akan produksi karena bahan baku permintaan misalnya kopi lagi panen gitu ya. Nah, mereka produksi kopi, tapi sewaktu-waktu kopi sudah tidak ada misal bahan bakunya, ya mereka tetap jalan mungkin bukan jenis kopi yang itu ya, atau bahan produknya bukan kopi itu lagi gitu, bukan kopi, bisa jadi minuman teh gitu. Jadi dikembalikan atau memang dia uh, pastikan kembali produknya itu kan ada istilahnya industri yang saklek ya. Ya kalau bahan bakunya itu yaitu agar mendapatkan cita rasa sesuai atau mempertahankan eksistensi rasa kopinya gitu kan sehingga memang menunggu dari bahan baku tersebut. Tapi kalau hanya untuk istilahnya mengisi pasar misalnya ya, ya udah mereka ya secara ilmu riset developnya ya memastikan rasanya tuh 50-50 lah dengan menggunakan bahan baku yang lain. Ya itu kalian kemarin kalau bahasanya ke ibu ya kita coba reformulasi gitu kan sampai memang sekarang kalau industri kopi ya kopi bubuk terutama yang di pasar itu bukan pure 100% kopi yang mereka gunakan tapi ada campuran yang lain sehingga menimbulkan rasa gitu kan karena untuk sebuah rasa tadi bisa kita ciptakan dari berbagai macam olahan campur-campur jadi apa kayak parfum gitu ya asalkan memang sensorinya kuat gitu ya. Lanjut, apabila tersedia data historis untuk tingkat produksi, penawaran, dan tingkat permintaan dari produk yang bersangkutan ataupun dari produk yang sejenis. Ya, jadi ingat-ingat ya, basis permintaan pasar kita kita sudah mengunci bahan bakunya itu berlimpah dan umur simpannya panjang. Nah, termasuk juga di produknya. Nah, ini menggunakan teknik peramalan yang tepat, maka akan dapat diperkirakan tingkat permintaan terhadap produk tersebut pada masa yang akan datang. Jadi dikembalikan ya, kalau minuman ibu yang dulu Oki Jelly Drink, ya, itu memang sesuai dengan permintaan pasar. Karena walaupun misalnya karagenan ya, ibu kan identik dengan karagenan dulu sama gula masih aman. Karagenan biasanya PR-nya yang selalu banyak permasalahan ya karena jelinya itu terkadang ada di daerah tertentu itu ya keragenannya tidak membentuk gel yang seperti minuman jelly gitu kan. Jadi dia sineresisnya tinggi gitu kan ya terkait juga harga kan. Jadi itu biasanya kami mencari tahu karagenan ini pun juga bukan yang sifatnya musiman kayak rambutan gitu ya, kayak mangga gitu ya, masih bisa diantisipasi jika memang di laut tersebut dia kan budidaya ya, arahannya misalnya di arah Jawanya habis bisa kita ambil dari Lampung misalnya atau daerah tertentu. Tapi memang sebelum pindah supplier atau pindah atau berganti jenis dari karagenannya itu harus dilakukan formulasi. Nah, sampai memang kita tambahkan istilahnya ada istilahnya pakai konjak ya, pakai apalagi ya jelly nih ya. Ya konjak ya, konjak gitu ya. Memang selalu kalau konjak itu biasanya agak mahal ya untuk mempertahankan ya jelinya itu enggak bukan kayak Nutrijel ya, tapi memang bukan kayak Swallow, bukan kayak Nutrijel, tapi memang minuman yang jelinya mudah disedot tapi pas dicek pun dia tidak sineresisnya tidak tinggi gitu ya. Itu. Jadi ada beberapa ya ini dikembalikan ya
kita tidak bisa kalau di sebuah industri itu saklek ya, ini dikembalikan ke uh, aturan dari sebuah industri ya. Nanti bisa kalian cek ya dasarnya seperti apa gitu ya. Lanjut, basis ketersediaan bahan baku. Nah, ini tadi jenis dari basis permintaan pasar. Jadi clue-nya bahan baku berlimpah dan umur simpan panjang. Kalau ketersediaan bahan baku, ya membutuhkan teknologi pasca panen ya. Jadi bahan pangannya pangan umur simpannya pendek dan membutuhkan teknologi pasca panen yang sesuai. Ini apa ini? Cherry ya, selai ya, selai. Kalau memang menggunakan buah asli ya, buah asli gitu kan. Itu memang harus basis ketersediaan bahan baku. Apalagi kemarin buah kaleng, gitu kan? Ada beberapa ya. Itu juga juga termasuk ya. Atau memang tadi kalau memang persediaannya nanti kalian lihat itu banyak, berarti memang mereka menggunakan teknologi pasca panen yang bagus ya atau yang sesuai. Ini contoh perhitungannya. Misalnya bahan baku ceri second grade berasal dari luas perkebunan 7 hektar ya. Asumsi jadi ceri berbuah satu kali per tahun ya. Nah, nanti kita cek di bulan berapa gitu kan, rentang berapa ceri buah itu karena memang untuk selai kalian pun nanti sebagai riset develop sebuah produk nanti dilihat nih produknya ini levelnya mana. Kan ada tuh yang premium, yang standar, yang warung-warung kan itu ada. Jadi nanti bahan baku pun mengikuti ya. Karena apa? Kalau pasal kalian menengah ke bawah, tapi kualitas produk kalian tinggi, ya nggak terserap gitu ya, hilang dari nggak akan bertahan lama di pasaran gitu ya. Nah jadi selai pun juga begitu, tergantung pasar dan lain hal gitu kan, karena memang harga cherry kualitas one satu itu bagus ya, lebih bagus untuk di ekspor langsung keluar gitu kan dibanding dijadikan selai. Tapi kita pasti paham bahan pangan tekpang salah satunya adalah memang pasca panen ya, pasca panen yang mana nanti ada kerusakan dan lain hal atau minim tadi bisa kita olah gitu ya. Ya, kecuali memang kalian pasarnya atas gitu. Oke, pakai yang premium gitu ya. Nah, jadi kalau untuk selai rata-rata sampai kalau kalian tahu saus gitu kan tidak 100% menggunakan tomat dan sambal, malah memang menggunakan ubi gitu ya. Nah, ini juga sama nanti di sini dia untuk mempertahankannya adalah menggunakan cherry grade 2 ya. Atau bisa jadi dia nanti menggunakan kombinasi gitu kan kalau memang mereka bisa memformulasi selai ini campur apa jadi apa tetap dengan rasa cherry gitu ya. Bisa jadi untuk mendapatkan tekstur selai jelinya misalnya kan kentalnya atau bertekstur dibanding cuman cherry mempertahankan dengan gula bisa dicampur dengan misalnya jelly karagenan gitu kan ada tuh ya kolang-kaling gitu kan karena untuk mendapatkan sebuah tekstur gitu ya. Nah, sedangkan rasa tadi menggunakan dengan gula gitu kan, paling aroma, aroma nanti bisa. Tapi kalau pure ya untuk secara idealisnya gitu ya, kita menggunakan istilahnya 100% cherry grade 2 gitu ya. Nah, jadi dilihat di industri itu nanti orang procurement atau R&D ya, research develop itu mencari tahu ya terkait bahan baku ya, kalau memang menggunakan istilahnya buah asli gitu ya, atau memang langsung dari perkebunan. Nah, dalam 7 hektar nanti dicari tahu ya, terdapat 6.630 pohon ceri produktif ya, berbagai varietas. Nah, ketersediaan bahan baku ceri ini dalam satu hari bisa 100 kilo ya. Nah, dalam satu bulan proses produksi dilakukan 25 hari. Nah, penentuan kapasitas produksi ceri per hari berdasarkan ketersediaan baku sama dengan 100 kilo ya. Karena ini ya, ini bahasanya ya. Jadi dengan nanti kita bisa berasumsi luasnya berapa, terus ketersediaannya berapa, 100 kilo per hari, yang mana tidak ada, dia bisa stuck gitu ya, selalu bisa memproduksi 100 gitu kan. Ini satu hari 100 ya. Jadi bisa kita memastikan
kapasitasnya ya udah kalau memang tidak punya masalah apa-apa, terus memang selalu bisa menghasilkan ceri tiap harinya atau pemanenan buah ceri itu selalu 100 kilo, jadi kita juga bisa memastikan produksi kita itu selalu di kapasitas 100 karena dalam 1 bulan ini kan dilakukan 25 hari. Jadi kalau mereka memproduksi kalau perkebunan ini mampu dalam 30 hari untuk menyediakan ceri sekian itu 100 kilo, berarti kapasitas kita 100 kilo tidak bermasalah gitu. Ya, dan kualitasnya walaupun misalnya terjadi sesuatu hal yang mana mereka memang produksi mereka memang memanen 100 kilo ceri. Di saat kedatangan di industri gitu kan, ternyata ada yang rusak. Nah, itu kan pasti mengganggu kapasitas produksi kita. Ya, yang ceri datang nih 100 kilo gitu ya. Pas dicek sama quality controlnya bahan baku, ternyata ada kerusakan 10 kilo. Berarti ceri yang ada itu adalah 90 kilo gitu ya. Padahal kapasitas kita 100. Nah, ya itu pasti mengganggu. Ya, itu pasti mengganggu. Kecuali memang tadi asumsi kita itu sudah kita perketat gitu kan. Berani misalnya ya, ya udah menggunakan 100. Tapi kalau memang banyak asumsi hal tadi yang tidak memungkinkan ya berarti kapasitasnya kita turunkan saja. Dibanding kita paksakan menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku ceri. Ya, berarti ya bisa jadi per 50 misalnya atau per 70 tetap menerima ceri 90 kilo gitu atau 100 gitu kan. Tapi itu jika memang kita bisa mengkondisikan bahan baku ceri yang kita simpan kan beda ya harinya gitu kan. Nah, itu kita bisa pastikan masih bagus, itu bisa kita gunakan kembali. Paham sampai sini? Ibu kasihkan kalau bahas ini kadang. Paham? Ditanya daripada Ibu keterusan. Ada yang mau ditanyakan? Hmm? Nggak ada? Paham terkait kapasitas? Paham Ibu. Oke, Paham Bu. kita lanjut ya. Eksperimen ya. Eh, bahan baku 100 kilo didapatkan ini kita kembali ke asumsi awal ya. Jadi kita pastikan ceri yang kita gunakan itu bagus ya. Kita sudah sesuaikan dan supplier itu sudah memastikan apapun itu 100 kilonya bagus gitu ya. Jadi eksperimen bahan baku 100 kilo didapatkan selai cerinya 180 kilo atau setara dengan 720 jar selai per hari dengan berat netonya 250 mili ya. Maka kapasitas produksi selai ceri yaitu dihitung ya setara dengan 18.000 jar selai ya. Nah, segitu ya. Ya, kalau bahas jar. Tapi kalau bahas mili, berarti nanti kalian kalikan dengan neto 250 mili. Ya, karena satu jarnya itu 250 mili. Ya, Bu, jar berapa? Ya, itu yang botol kaca-kacanya selai cherry. Nah, tapi kalau kita bahas, Bu, kalau jar itu satuan akhirnya, saya bingung nanti eh, hitungan gulanya, hitungan airnya, hitungan gula, cherry-nya oke udah ketahuan 100 kilo, gulanya berapa nih, Bu? Gitu kan? Gula ada mungkin, kita pure pakai 3 aja lah ya. 2 aja lah ya. Selai cherry dan gula gitu ya. Cherry dan gula. Nah ya, nanti 100 kilo cherry berapa gula yang dibutuhkan sehingga menghasilkan 720 jar selai. Ya, atau memang dianggap nggak pakai gula misalnya. Tapi nggak mungkin ya selai cherry nggak pakai gula ya. Kan kurang manis ya. Semanis apa cherry ya sehingga bisa mendukung selai tadi ya. Kecuali ya sirup juga begitu sama ya. Jadi nanti atau ini dibalikin
Jadi nggak mikirin gulanya di sini. Tunggu. Kapasitas produksi selai ceri, bahan bakunya 100. Ya dia nggak masukin gulanya. Nanti kalian link belum? Tunggu ya. Berarti bahan baku 100, didapatkan selai cerinya 180 kilo. 180 kilo, maka kapasitas produksi selai ceri itu 720 per hari atau 180 ya. Dia dikaliin doang. Dia mengabaikan gulanya nih. Ya, mengabaikan gula. Oke. Dia langsung dikali 100 dikali 1.800 kan. Jadi setara dengan 750. Tapi netonya 250 mili per jar. Gulanya dia belum masuk di sini karena hitungannya cuma selai ceri. Ya udah kita ngikut dulu. Anggap saja selai cerinya memang pure. Ya nggak bisa ya. Tahu kan kenapa bilang ibu nggak bisa? Ayo analisisnya. Kenapa ibu bilang selai ceri doang kita jadiin selai? Arahannya ke jus kan? Kalau nggak ada gula gimana bikin versi tekstur selai? Ya nggak? Itulah kalau baca bukunya ya. Jadi, paham nggak maksud Ibu? Ini masih ngeliat sharean Ibu kan? Nah, karena Ibu nggak lagi ngeliat kalian. Nih, bahan baku 100 kilo. Didapatkan selai cerinya 180 kilo. Oh ya benar. Astagfirullah, kok Ibu lagi linglung. Benar-benar. Berarti sekitar 80 kilo ini ada gula dan air. Ya kan? Ya kan? Nah, dah yuk, Ibu linglung. Malum ya. Udah 1 tahun Ibu kadang ini ya. Bahan baku cerinya 100 kilo. Jadi selai jadinya 180 kilo. Berarti ada 80 kilo ini sumbangan dari bahan baku yang lain. Nah, gula dan air gitu ya. Maka kapasitas produksinya kalau bahas mili, nah ini ketahuan ya. 250 mili jadi hitungannya. Jadi 100 kilo, ini perandaian ya, fixnya adalah 100 kilo ceri. Kita belum tahu nih gula sama air yang digunakan dalam selai ceri karena ada sisa 80 kilo gitu. Nah, bisa jadi nanti kalau kalian menghitung bisa jadi 50 adalah gula, 30 air atau 60 gula atau 20 air. Ya. Sehingga nanti kalau hitungannya kalau kalian nggak paham hitungan jar, berarti hitungannya adalah ke mili ya, karena dalam 1 jar itu isinya adalah 250 mili. Paham ya? Nih, paham ya? Oke, lanjut ya. Menurut BPS, nah ini dicek-cek lagi ya. Nah, ini Bu sambil ada yang menyangkutin ya. Ekspor buah ceri. Nah, ini kita bahas dulu tadi budidaya di Indonesia. Terus nanti kita sangkutkan ke kalau industri pasti bahasnya ada ekspor impor ya, pasti ada bahasnya ke situ. Tidak mungkin pure hanya lokal saja gitu ya. Mereka ngecek ya 54 ton ya ada ekspor gitu ya, yang mana ini juga cukup mendukung ya. Oh ini di Malang ya, ketersediaan bahan baku selai ceri gitu ya. Impor buah ceri dari Australia juga lumayan ya. Jadi bahan baku ini kelak matang atau tidak bertangkai dan lain-lain. Sehingga untuk kita membuat selai yang tadi istilahnya bisa jadi kita punya target produksi untuk 3 sampai 4 bulan gitu kan. Kita bisa membuat kapasitas produksi selai tadi 1 harinya bagaimana? Seperti apa? Itu ya pertimbangannya. Nanti baru kita bahas kapasitas itu bisa hitungannya per bulan dulu, tapi biasanya jangka panjang dulu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nanti dikerucut per 6 bulan, per 3 bulan, tergantung perusahaan ya, bisa jadi per bulan. Nah ya nanti dilihat sesuai dengan permintaan tadi sampai dikatakan memang buah ceri tadi habis ya. Sampai mana mereka bisa memenuhi permintaan pasar ya. Ya kayak membuat sebuah proposal gitu ya. Kamu berani berapa nih membuat bisa nyetok selai ceri gitu kan? Bisa nggak 1 tahun dengan jumlah sekian-sekian? Itu kalian hitung. Saya coba cek dulu gitu kan untuk tender ya mau jual eh, mau apa namanya itu mau mau melakukan penyediaan terkait produk gitu ya. Nah, ini yang mana nih? Selai. Nah, ini dia ngeriset dulu nih.
ya, bahan baku lokal, bahan baku ekspor gitu kan. Nanti diekspor juga dilihat gitu kan, apakah pure memang buat buah buat selai saja atau bisa jadi nanti di industri yang lain ya yang sudah tektok gitu ya. Karena mereka pasti ekspor impor juga ada deal-dealannya lah ya. Berapa jumlah yang diberikan untuk sebuah industri tadi. Lanjut, eksperimen bahan baku berarti setelah ditektokkan, dihitung, berarti mungkin bisa jadi selama 3 bulan dia bisa support gitu ya, atau bisa memastikan permintaan tadi yang mana memang apa namanya mereka akan produksi sebanyak 180 kilo setiap harinya, atau bisa jadi kalau memang peralatannya mendukung bisa jadi dilipat duakan. Nah, itu kan tergantung ya, tergantung. Oh, ini per bulan dia udah per bulan dia ya, per bulannya untuk mencukupi tadi, maka mulailah untuk memenuhi bahan baku dilakukanlah pembelian dari penjualan buah ceri segar, mengeluarkan biaya pembelian ya. Lanjut nanti kalau istilahnya kalau ketahuan memang masih belum belum panen dan lain hal, baru mulai menanam ceri gitu kan, nah, bisa dilakukan yaitu dengan mengeluarkan biaya lahan kebun, operasional kebun. Buah kualitas premium ya, sebaiknya dijual dalam bentuk segar untuk modal lahan perkebunan karena bahan baku cherry second grade gitu ya. Jadi kembali lagi dengan ilustrasi atau asumsi tadi, kita mau yang seperti apa dalam memenuhi pemenuhan project tadi gitu kan. Apakah memang kita mengandalkan pembelian dari petani dan ekspor tadi, atau memang kita sudah mulai kalau jika waktunya panjang dan kita paham bagaimana menanam ceri dan kita punya lahan dan lain hal ya mungkin dari menanam ceri. Kalau di zaman ibu dulu memang identiknya adalah banyak perusahaan itu membeli bahan baku dari petani-petani gitu ya. Tapi belakangan ini sejak maraknya mutu gitu kan mulai memperketat terkait perdagangan dan perdagangan bebas ya, globalisasi dan lain hal. Karena dulu itu pemenuhannya lebih ke lokal gitu ya. Karena terkait sudah arahannya bebas gitu kan, dan istilahnya bahasnya adalah ekonomi gitu kan, devisa negara gitu kan, dan masuk sebuah produk kita masuk ke sebuah negara itu banyak banyak hal, dan kita mungkin ada hal yang misalnya tidak transparasi dengan mutu dan lain hal, maka mulai diperketat gitu kan. Mereka mencoba untuk tadi mengedukasi petani-petani tadi gitu kan, tapi kalau tidak nyambung dan lain hal ya akhirnya mereka punya uang. Mereka mencoba untuk mengambil alih terkait penanaman gitu ya, menanam. Jadi industri pun sekarang sudah banyak punya lahan-lahan tadi ya, termasuk sawit tadi ya. Jadi perkebunan industri kayak Indofood yang awalnya identiknya adalah tepung, terus apalagi ya produk mie gitu kan sama ciki-ciki, ya sekarang mereka juga punya ya, punya perkebunan ya sawit dan beberapa perkebunan. Kalau gandum mereka memang nggak punya ya. Eh, apa sih yang kemarin itu identiknya kayak perkebunan perkebunan sawit gitu kan, habis itu peternakan sapi gitu dia punya ya. Tapi kalau terkait yang lain komoditinya ibu belum lihat ya, belum cek. Tapi kalau misalnya kayak Garuda Food itu salah satunya adalah kacang Garuda, mereka punya perkebunan sendiri karena memang eh, mereka banyak mengalami permasalahan terkait kualitas dari kacang yang mereka dapatkan, sehingga akhirnya mereka lah yang mengontrol langsung kualitas kacang dari perkebunannya. Nah, itu banyak ya, karena tadi ya edukasi, kalau kalian paham antar kalian saja terkadang untuk apa namanya, untuk untuk kita berkolaborasi dalam project aja atau tugas saja susah gitu ya. Ada yang hanya memikirkan nilai saja, ada yang benar-benar totalitas, ada yang pengen apa gitu kan. Itu susahnya, apalagi memang kalau di industri atau di sebuah nanti kalian bekerja pasti akan tidak sengaja pun kalian akan membahas kualitas suatu SDM. Itu berasa banget ya, apalagi memang tadi ya, karena kalau ya siapa yang mau bercocok tanam
udah S1. Ya kan? Kalian pasti nggak mau. Nah, daripada bahan bakunya tidak ada, otomatis pasti level pendidikan yang di bawah lah yang mau dipekerjakan. Nah, tapi itu mengedukasinya susah terkadang ya. Kualitasnya begini begitu, dia lelet lah atau apa. Harusnya menyiramnya seperti ini gitu ya. Harusnya nanti gulmanya, ininya di ini. Nah, kalau mereka tidak hanya memikirkan misalnya cuma asupan makan atau hanya yang penting punya uang, nah itu yang agak sulit. Nah, ya, makanya banyak hal sekarang pun ya istilahnya eh, yang berdasinya ya diarahkan sebagai kepala kepala kebun ya, kepala kebun. Nah, itu ada ya. Itu ada ke situ. Lanjut produsen dan penjual buah ceri yang cukup besar. Nah, ini ya. Nanti dicari tahu ya pemenuhannya, nanti kita cari tahu yang kebunnya, terus kita bahas terkait produsen atau supplier. Nah, nanti disinilah yang diobrolkan ya sampai kita tekan kontrak ya terkait supply cherry gitu ya, PO dan sistem seperti apa pembeliannya. Jadi kalian memang bahan baku harus tahu ya seluk-beluknya sampai bagaimana cara mendapatkannya. Lanjut, cara umum, ini sudah membahas terkait cara umum ya, mengukur kapasitas produksi, logika sederhana gitu ya. Pertimbangkan dulu tujuan. Nah, Ibu bilang kan, karena setiap bahan pangan pun, produk tuh, walaupun dia sama-sama minuman, kadang dia misalnya jenis kopi, terkadang memang basis atau kapasitasnya berbeda, gitu kan? Apakah memang mereka memenuhi kapasitas tenaga kerja atau memenuhi peralatannya atau memang produknya? Atau tadi basisnya permintaan atau jenis bahan baku, ya tergantung modal, ya kan? Tergantung modal atau pasar besarnya, gitu kan? Jadi balik lagi mengukur kapasitas, tujuannya apa dulu nih? Sehingga kita harus mengukur sebuah kapasitas. Lanjut, setelah itu kita tentukan kapasitas jam per mesin. Nah, jumlah mesin yang bisa digunakan dikali jam karyawan bisa menggunakan mesin. Ya, kalau memang dia cuma satu lini, satu proses, cuma ada satu, kalau selai cherry berarti satu mixer gitu kan, tangki-tangki, satu mixer, terus satu lagi adalah adonan mixer apa gitu kan, ya kalau hanya satu lini ya berarti ya cuma satu karyawan yang ada di situ, hanya di lini itu aja ada karyawan. Bisa jadi ya dalam satu proses karena dia singkat dan tidak membutuhkan eh, waktu yang lama untuk menunggu atau melihat kualitasnya, ya bisa jadi karyawan itulah yang meneruskan sampai akhir, gitu ya. Jadi bisa jadi di saat mungkin dari bahan baku mungkin beda orang, tapi kalau udah namanya masak, chef misalnya ya, ya udah dari chef itu saja sampai selainya jadi. Tapi kalau dia banyak mesin, kayak misalnya mixernya ada 10, ada 20 gitu kan, terus ada lagi nanti setelah di mixer, ada dipindahkan atau dialirkan ke tangki yang paling besar atau tangki adonan dicampur gula, campur apa gitu kan. Nah, itu butuh orang. Bisa jadi nanti bisa jadi hitungannya satu lini per orang atau bisa jadi nanti per alat gitu kan. Berarti ada 10 mixer nih, bisa dibagi 2 orang gitu kan. Atau memang satu orang menangani 10 mixer gitu, misalnya gitu kan tergantung atau butuh 2 orang ya. Nah, ini juga nanti berhubungan dengan ya jangan sampai misalnya kalau karyawannya sakit otomatis produksinya terganggu. Nah, itu gunanya ya skill dari karyawan tadi sehingga sewaktu-waktu terjadi apa-apa tidak kewalahan atau produksi tetap berjalan dengan baik. Setelah kita tentukan kapasitas jam, ya jam per mesin, jam per mesin pun maksudnya ya ini mau jalannya 8 jam, 3 jam, 2 jam gitu ya. Karena tadi karyawan tadi bekerja adalah 8 jam. Kalau kita mixernya 8 jam, setelah nge-mixer, otomatis kan Ibu bilang tadi pindah ke pencampuran. Jadi nanti mereka di saat mereka sudah jamnya pulang, otomatis siapa yang akan melanjutkan uh, uh, pengolahan atau pembuatan selai ini. Nah, itu dihitung ya. Nah, jadi hitungannya adalah uh, jamnya itu adalah sampai produk itu jadi atau selesai habis ya. Jangan setengah perjalanan. Ya, Bu, saya udah jam pulang nih, Bu. Padahal selainya
masih ada 200 jar lagi yang harus dikemas gitu. Nah, itu beda ya. Nah, berarti kamu sudah mulai menerapkan istilahnya itu sistem lembur. Ya. Nah, itu juga harus dicek. Berarti ini memang memastikan produknya selesai semua dikemas atau memang sampai alat-alatnya juga dibersihkan. Ya, kalau memang tidak hanya sistem batch, sehari cuma produksi 8 jam atau 10 jam, jadi ada stopnya gitu ya. Karena apa? Selai itu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan nanti mesin rusak kan, berkerak gitu ya. Nah, itu harus dicek ya. Lanjut, kapasitas produksi, menghitung kapasitas produksi untuk satu produk. Nah, jam untuk memproduksi satu produk, ya, jumlah produk yang diproduksi dalam sehari per jam operasi. Kapasitas jam mesin atau jam untuk menghasilkan satu produk. Ya, ini jam karyawan, jadi 8 jam ya atau 9 jam karyawan. Nanti baru bahas ke produk tadi. Jadi dalam membuat selai itu satu batch 1 jam, Bu. Nah, berarti kalau 8 jam, nah, jam berapa mereka harus datang? Nah, ya, 8 jam berarti bisa jadi cuma 7 batch, Bu. Karena 1 jam lagi untuk awalnya adalah setengah jam untuk cleaning sebelum memulai produksi. Setengah jam kemudian adalah untuk cleaning setelah produksi. Akhirnya memang produksinya cuma 7 batch, nggak bisa 8 jam walaupun dia apa namanya produksi satu batch-nya 8 jam. Itu ya. Lanjut, beda lagi dengan istilahnya continue. Kalau continue berarti nanti ada shift kedua yang menerima produksinya, itu aman. Ya, tinggal melanjutkan. Lanjut, setelah kita pertimbangkan tujuan, kita tentukan kapasitas jam per mesin yang melibatkan karyawan, kemudian kita hitung kapasitasnya untuk satu produk, lanjut mencari tahu kapasitas produksi untuk beberapa produk. Ya, ini bisa ya, beberapa produk misalnya selai nanas, selai ceri gitu ya, dan lain-lain. Lanjut, kapasitas menentukan, ini prasyarat modal, ibu ulang lagi ya, sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap, menentukan pemenuhan permintaan atau fasilitas yang berlebihan. Tujuan perencanaannya untuk mencapai tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, serta penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Jadi kalau untuk industri, ya selain membahas terkait mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, mereka memang harus mencapai ya utilitas tinggi, berarti efisiensi tadi alat-alat yang digunakan ya, dan investasi yang mereka berikan ya itu tinggi dalam hal pengembaliannya. Itu ya. Lanjut, Ibu sampai ini ya, 11 kurang 10. 80 menit. Ibu sampai jam berapa? Betul. Betul, betul Sampai ya? 12 kurang 10, Ibu. Iya, 11. Salah Ibu ya, 11.50. Oke, oke. Sip. Nanti diingetin, karena nanti keasikan. Lanjut ya. Perencanaan kapasitas berdasarkan waktu, jadi ada jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Nah, ini yang Ibu bilang tadi ya. Nanti setelah kita lakukan tadi seiring jalan gitu ya, namanya perencanaan tadi sampai nanti apa namanya pelaksanaannya seperti apa, nanti di pertengahan jalan itu ada beberapa yang bisa kita lakukan perubahan-perubahan untuk mengarah ke efisiensi atau target dalam tujuan kita tadi. Ya, nah, nanti bisa dilihat seiring jalan di saat kapasitas yang sudah kita tentukan ternyata banyak trouble dari alatnya atau dari SDM-nya. Nah, itu bisa kita lakukan ya strateginya untuk istilahnya ini mengubah kapasitas, berarti alatnya mungkin ditambahkan gitu kan, diganti ya, diganti kapasitasnya gitu kan. Terus peralatannya bisa jadi dari segi kapasitas alatnya atau umur-umurnya alatnya. Nah, itu bisa ya. Terus kalau jangka menengah subkontrak, menambah peralatan, menambah shift gitu kan. Ini udah bahas ke arah kalau mengubah kapasitas berarti nanti mengarah ke karyawan ya. Jadi bisa jadi ya shift-nya tadi dan bisa berlaku dengan lembur gitu ya.
Atau tadi kita mulai nyetok ya, yang tadi Cherry tidak nyetok ya, pokoknya datang 100 langsung dipakai, datang 100 langsung dipakai. Bisa jadi kita nyetok ya, nyetok bahan baku gitu ya, itu bisa. Lanjut, kalau jangka pendek banyak hal ya, pilihannya sangat terbatas ya, penjadwalan tugas, penjadwalan karyawan, pengalokasian mesin, banyak-banyak hal yang harus dirubah kalau di jangka pendek gitu ya. Kalau jangka panjang memang nanti arahannya ke investasi ya. Lanjut beberapa istilah dalam kapasitas. Nah, jadi kalau kenalan ya ada pricing capacity, aktualnya, tingkat keluaran rata-rata per satuan waktu selama periode waktu yang telah lewat, gitu kan berapa sih? Kita sudah menentukan kapasitas produksi nih. Nah, tapi namanya alat berjalan dan lain hal, apakah mereka range-nya ya aktualnya berapa? Memang batas optimalnya 1000 kah atau ternyata cuma 900 gitu. Itu dilihat secara kontinu, kayak ulangan ya, apa yang kalian dapatkan itu ulangannya stabil nggak? Nah, begitu juga dengan ini ya, aktualnya berapa sih? Padahal kita sudah mentargetkan 1000 gitu. Ya, ya sama kayak kalian apa ya? Kayak minuman kopi, kalau mereka paham kalau tidak akurasi timbangannya benar gitu kan, jumlah biji kopinya berapa gram, ya, espressonya berapa gram, eh, terus larutan gulanya atau karamelnya atau gula arennya berapa gram, airnya berapa gram, es batunya berapa gram gitu kan. Terkadang antar orang itu pasti ada plus minus gitu. Nanti bisa ditimbang biasanya ini ke konsumen ada berapa. Oh, ternyata kelebihan es batu, kelebihan apa gitu kan. Nah, itu ada aktualnya berapa sih gitu. Padahal kita sudah memastikan satu cup itu adalah 150 mili gitu. Ternyata 140, 145, terkadang bisa melebihi 155 gitu kan. Karena alat atau manusia terkadang pasti ada gesekan sehingga error sedikit gitu, tapi masih dalam rentang aman. Ya, itu bisa dilihat bagaimana alat tersebut atau operasi tadi sesuai gitu ya. Itu ada ya. Lanjut standar capacity ya, tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervise dan ya supervisi ya dan operator mesin serta dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran ya. Tingkat keluaran persatuan, nah itu nanti kita bisa minta ke operator ya, dia akan ngecek kondisi alatnya seperti apa, terus berapa dia memang kalau misalnya ketahuan luarannya adalah ketahuan volume ya volume gitu kan, ketahuan jumlah cupnya yang keluar 1 jam itu 10, 1 menit itu 10 cup, nah itu hitungannya. Atau nanti kalau isian berarti ngefilling ya berapa mili ketahuannya di situ. Standar capacity, aktualnya berapa, rated capacity, tinggal keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoritis mempunyai kemampuan memproduksi. Nah, ya, itu ada. Peak capacity, jumlah keluaran persatuan waktu yang dapat dicapai melalui maksimalisasi keluaran dan akan mungkin dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapus penundaan, mengurangi jam istirahat. Nah, ini namanya ya, nanti ketahuan di produksi kan, kita akan produksi nih, gitu kan, sebulan kita produksi apa dengan normalisasi permintaan berapa kita setting dulu normalisasi ya ya normalisasi dulu normal jadi disusun dulu nih sama PPIC gitu kan kalau sudah sepakat terkait kapasitasnya sudah di-runningkan sama orang produksi jadi sudah deal-dealan semuanya. Nah, nanti kan namanya mulai ya memproduksi gitu kan. Nah, nanti ada aturan normal dulu ya. Kita setting tadi 8 jam per hari gitu kan. Jadi Sabtu minggunya Sabtunya tengah hari, minggunya libur gitu. Ya. Terus nanti karyawan, hitungan karyawan berapa gitu ya. Nah, nanti istilahnya jika misalnya harus permintaan lagi tinggi-tingginya gitu kan. Nah, berarti arahannya nanti eh, bisa disimpulkan nanti laporan produksi dalam 1 bulan produksinya sekian-sekian. Nah, bagaimana cara mendapatkannya gitu kan? Nah, ini aktualnya sekian, standarnya sekian gitu kan. Peak capacity, oh ternyata ada untuk ternyata kenapa adanya peak capacity gitu kan? Apakah memang permintaannya tinggi atau terjadi kerusakan
atau ada masalah pada apa namanya itu, ada masalah pada alat atau karyawan dan lain hal. Jadi nanti ketahuan di situ. Kenapa ya? Jadi nanti berapa? Jadi ketahuan nanti berapa yang didapat, ya berapa yang dikeluarkan, ya investasi dan lain hal itu ketahuan. Nah, sampai nanti dibahas apakah mesin tadi, apakah permasalahan mesin tadi itu kalau continue selama berapa bulan, sedangkan dalam 1 bulan itu sering rusak aja itu PR gitu ya. Apalagi berbulan-bulan gitu. Jadi itulah dasar salah satunya nanti pengambilan keputusan. Nah, jadi kapasitas produksi itu sangat penting ya terkait jalannya sebuah operasional produksi atau membuat suatu produk. Ibu keluarin, tapi pas di share screen beda lagi. Sampai sini paham ya? Memang nanti kalian mulai mengandaikannya itu di saat eh, produksi massal di Pempro. Saya mau jualan nih, gitu ya. Kalau bisa sih memang kalau sudah mendapatkan formulasi, kalau memang mau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, jadi bukan hanya di event saja kalian jualan gitu. Mulailah buka PO dan lain hal. Nanti sistem PO itu termasuk sebuah permintaan itu. Kita bikin PO yuk seminggu nih, gitu kan? Close close PO, gitu kan? Mulai tuh kalian mencari bahan baku, mencari ya bahan baku, terus kapan kalian mulai produksi, atur kan? Diatur. Oh ternyata permintaannya ada 1.000. Kalian bikin apa ya kemarin itu? Kayaknya Bu Winda nge-share tapi Bu lupa. Ada yang bikin minuman deh. Kalau minuman itu lumayan lah ya, misalnya di minuman, terus kalian akan membahas di lab itu pancinya ukurannya berapa, ya kan? Kompornya cuma 2 tungku, terus apalagi kita tidak bisa menggunakan kompor itu selalu karena ada yang penelitian dan lain hal. Kemudian di saat apakah produksi kita tadi bisa nggak di saat tengah perjalanan tiba-tiba kakak tingkatnya urgent untuk menggunakan kompor. Nah, itu kalian akan mikir apakah produksi saya ini boleh di stop atau tidak. Masa tunggunya berapa? Apakah nanti mengganggu atau tidak gitu. Kalau sebuah industri itu penting. Tapi kalau kalian istilahnya jualannya cuman di hari itu dan habis gitu kan, tidak jangka panjang yang bisa jadi orang akan menyimpan produk kalian selama seminggu 2 minggu. Itu fatal, pasti udah rusak. Ya, kalau sebuah industri dia dikatakan rusak jika bungkusnya sudah terbuka atau terjadi apa. Nah, itu bedanya. Makanya mereka memikirkan jangka panjang gitu ya, apa yang terjadi, hal-hal apa yang terjadi yang bisa merusak sebuah produk mereka. Nah, kalau kalian besok yang penting laku langsung diminum sama yang lain udah gitu. Tapi ya Ibu itu PR, makanya Ibu kemarin itu beberapa Pempro yang kakak tingkatnya memang selalu Ibu pengen tekankan termasuk menyumbang di lab TIP itu bahas kemasan. Karena sayang sekali kalian sudah capek sampai kalian memproduksi sampai pagi, ada yang nggak tidur. Tapi akhirnya apa? Produknya yang udah rusak. Nah, ibu mencoba kemarin itu selagi ada waktu dan lain hal pasti ibu beli produknya ya. Tapi kan nggak mungkin ibu habis, ya kan? Dan ibu kelompokin enggaknya apa sih, penasaran pengen icip gitu. Tapi dengan kondisi apalagi misalnya itu minuman manis-manis atau ibu terkendala dengan tenggorokan kan nggak mungkin habis ya. Itu biasanya tuh kalian jualnya seperti apa? Otomatis ibu beli terus ibu menjelang ke rumah dan ibu memastikan masuk ke showcase atau ibu masuk ke freezer. Ibu akan mengkonsumsi kapan? Nah, itu PR-nya sebuah industri. Tapi ya batasnya adalah orang tertarik untuk beli secara sensori, terus kimia fisiknya aman dalam 1 hari itu. Nah, harusnya yang ibu mau makanya umur simpannya berapa sih gitu. Nah, ibu mau istilahnya ke situ gitu kan. Sampai memang kemarin ibu beli alat ya, tapi memang ada kendala ternyata apa namanya? Alatnya yang dibeli kurang sesuai gitu kan, lihat kondisi. Ibu perlu
istilahnya apa ya kemarin itu ya? Angin, apa sih istilah yang angin nih untuk menekan? Ibu lupa istilahnya. Nah, itu Ibu belum beli gitu kan. Jadi mana ya? Tunggu tunggu Ibu coba lihat ya. Itu sedih Bu. Sama satu lagi Ibu telah bahas sama Bu Ulan, sterilisasi yang ada di lab mikro. Eh, di lab mikro itu fokusnya ke sterilisasi yang di lantai itu loh, yang di labnya SS, alat stainless sama kaca. Nah, padahal kan produk kita mendominasi adalah plastik. Nah, Ibu mau cari versi sterilisasinya itu karena kalian beli botol, beli plastik, itu belum tentu steril kan, dari pasar gitu kan. Nah, kalian kadang melakukan sebuah sterilisasi atau ya kalau pasteurisasi biasanya botolnya jenisnya apa gitu kan, yang pakai autoclave gitu kan. Nah, tapi ini versi sterilisasi yang istilahnya Ibu kemarin itu nyari yang radiasi atau uap tanpa merusak ya kan, plastik tahu sendiri batas ininya ya, terus dia melehot melehot atau apa namanya mengerut, kemudian kan itu tidak bagus untuk kita. Takutnya partikel plastiknya masuk ke produk minuman. Nah, itu PMU gitu kan, yang Ibu pengen produk ini nanti bisa dikomersilkan ya minimal 1 bulan di Staukes aman. Nah, itu targetnya ya. Mana ya alat sterilisasinya? Itu kemarin ngobrol sama Bu Ulan, Ibu belum nemu nih, sambil nyari-nyari. Tapi kalau kalian nanti nemu, boleh kasih tahu Ibu ya. Ibu mau mencoba beli itu, mau nerapin salah satunya ke kakak tingkatnya dulu. Nah, nanti kalau berhasil ataupun kalian berhasil, oke. Sterilisator ya, itu ada yang arahannya Ibu ke arah ozon arahannya gitu kan. Tapi untuk sementara sekarang kakak tingkatnya ada yang penelitian bareng Ibu itu pakai sterilisasi botol bayi. Tahu kan? Nah, minimal itu dulu. Bu bilang nggak apa-apa dibanding kalian menggunakan rebus air, tidak bisa mengontrol, akhirnya melehot tetap dipakai. Nah, itu agak bahaya, Ibu bilang. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa gitu ya. Oh, Ibu nyari kompresor. Nah, kompresor namanya. Jadi, Ibu udah punya alat untuk kemas gitu ya, tapi nggak klik gitu. Jadi salah satunya butuh tekanan yang lebih kuat sehingga langsung grep. Tuh, nanti kalau kalian mengarah kemasan, itu baru botol plastik ya. Banyak banyak yang untuk industri tadi. Jadi kalau kalian istilahnya cuma riset develop hanya terkait bahan, kalian sekarang itu sudah harus memikirkan umur simpannya, kemasannya seperti apa, umur simpannya bagaimana. Jadi bukan hanya Tara, saya jualan untuk hari ini, produknya besok rusak, bukan. Ya, kecuali memang arahnya industri MBG. MBG oke ya, karena memang langsung diminum, dimakan, dikonsumsi gitu. Tapi kan jangka panjang MBG yang kayak sekarang itu kan harusnya kayak yang sekarang ya, yang istilahnya awet untuk beberapa hari. Itu ya. Nah, itu yang Ibu bisa sampaikan yang terbayang di kalian terkait PIP gitu ya. Jadi dapur besarnya adalah di Pempro. Nah, tapi untuk berjalan lebihnya sebuah industri tadi di PIP. Paham ya? Nggak kagok kan? Makanya Bu kekeh Pempro sama PIP ini sejalan sehingga mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan itu kalian bisa mengimbangi dibanding PIP berjalan sendiri. Nah, dengan Pempro tadi kan lumayan terbayang gitu kan setelah kalian jadiin produknya. Nah, terus apa lagi gitu? Apakah jualannya cuma untuk 1 hari atau memang lebih lama sampai nanti dibahas disimpannya di mana? Nah, terus teringat nggak bagaimana orang mendistribusikannya? Nah, ya kalau kalian pergi ke grosiran, lempar sana, lempar sini kan. Nah, itu. Jadi berapa kemasan gitu kan? Ini saya jualan kemasannya satu-satu Bu per 5 atau per 5 pieces. Nah, nanti kalau arahannya ke kontainer dalam 1 dus, terus nanti ditumpuk kardusnya kuat sampai berapa tumpukan. Nah, ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah sampai situ dulu, nggak apa-apa. Yang penting sudah terbayang produknya ini memang arahannya jangka panjang. Walaupun tidak jangka panjang pun, ya, misalnya, Bu, memang produk saya cuma
3 hari selesai, 3 bulan nggak, biasa sebulan sih. Ya, asalkan memang sistem PO tadi sih nggak apa-apa gitu kan, tapi bagaimana cara pengirimannya? Kan itu harus dipikirkan. Ya, karena kalau dikirim satu-satu ya transportasinya mahal. Kalau bisa kan massal, gitu kan, ekspedisi gitu mainnya. Sekali keberangkatan, ya. Oke, Ibu lanjut. Aduh, berapa menit lagi nih? 4 menit lagi. Coba 2 slide bisa nggak Ibu nih? Baru kita absen. Ah iya, sampai sini ya. Teknik menyesuaikan 3 slide, Ibu dikit nih. Ini ulang-ulang. Baru kita presensi. Faktor dalam penentuan kapasitas, batasan permintaan yang telah diketahui dalam perhitungan market share, tersedianya kapasitas mesin-mesin yang dibatasi oleh kapasitas teknis atau ekonomis, jumlah dan kemampuan tenaga kerja pengolahan proses produksi, kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa datang. Nah, ini faktor dalam penentuan kapasitas. Jadi nggak semua permintaan tadi bisa, wah, oke jelly drink harus 20.000 gitu. Nggak juga, gitu kan. Nanti kita punya batasnya berapa. Jangan sampai sewaktu-waktu ini cuman pack session gitu kan, akhirnya bisa merusak alat atau kondisi di lapangan. Nah ya, ya jadi nanti bisa kita secara nanti bisa ditargetkan, oh target nanti udah kebayang nih 1 bulan ini permintaan Oki Jelly Drink yang Ibu misalnya di bulan puasa nih gencar nih, berarti Ibu bukan langsung sebulan baru bisa mengatur stoknya, tapi Ibu udah ancang-ancang 3 bulan sebelumnya. Atau nanti dilihat batas expire-nya gitu kan, kan ada harga di situ ya. Nah, terus kapasitas mesin yang lain hal sampai nanti istilahnya kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa datang. Kalau untuk makanan sih masih oke. Nah, biasanya kalian akan melihat dari konveksi. Kalau itu akan terlihat ya teknologi produksi di masa datang ya, termasuk kemarin banyak apa namanya pabrik-pabrik elektronik konveksi ya yang memang mereka tidak sanggup, tidak sesuai dengan teknologi akan datang sampai memang kalau masih mengandalkan manusia tadi ya beberapa tadi biayanya karena UMK-nya gede, sedangkan terkait pakaian dan lain hal jarang yang istilahnya harganya terlalu tinggi, apalagi itu konveksi dari industri. Lanjut, ini cara mengelola permintaan. Jika permintaan melebihi kapasitas, berarti apa? Bu, Ya, maaf, share belum screen-nya Ibu belum share ya. screen, Bu. Iya, iya, maaf, maaf. Perasaan tadi udah, tapi belum ya. Maaf ya. Sudah ya? Sudah terlihat nih, Bu. 2 slide lagi baru kita ambil absen. Mengelola permintaan. Nah, jadi permintaan melebihi kapasitas, kapasitas melebihi permintaan, atau penyesuaian pada permintaan musiman atau peak season arahannya. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau permintaan melebihi kapasitas, jadi lagi banyak, lagi laku nih, gitu ya. Berarti bisa jadi mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal atau meningkatkan fasilitas atau menaikkan harga. Itu bisa. Lanjut kapasitas, tapi kalau perusahaan membatasi permintaan dengan menaikkan harga masih kalau sekarang itu banyak perencanaan atau strategi industri itu agak kagok-kagok ya. Ada beberapa untuk produk makanan ya. Tapi kalau secara teorinya begitu. Lanjut kapasitas, kalau kapasitas melebihi permintaan, merasa pembeli, jadi ini jualan ini ya. Jadi marketing ya harus tinggi, terus mulai merubah produk untuk menyesuaikan diri dengan pasar. Orang maunya apa sih gitu kan, kok nggak laku gitu kan. Banyak produk yang kita produksi tapi tidak laku, padahal kapasitas di sini juga luar biasa. Nah itu perubahan-perubahan, riset develop ya, marketing di sini bahas ya. Penyesuaian pada permintaan musiman sebisa mungkin menawarkan produk dengan pola permintaan saling melengkapi. Ya misalnya yang tadi ya, sekarang buah kalengnya adalah rambutan, nanti di bulan apa musimannya leci, besoknya lagi apa. Itu bisa. Lanjut teknik menyesuaikan kapasitas dengan permintaan, mengubah staf yang ada, menambah atau mengurangi jumlah karyawan, menyesuaikan peralatan proses, memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil produksi, atau mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. Jadi kapasitas permintaan biasanya kalau industri yang punya naluri yang baik atau memang memikirkan kesejahteraan SDM-nya, pasti
mengubah staf yang ada itu masih oke, tapi tidak mengurangi jumlah karyawan. Paling memang istilahnya kita apa namanya itu untuk kenaikan pangkat atau diganti awalnya kita posisinya A menjadi B gitu kan. Ibu dulu jadi riset develop terus berubah menjadi ada kegoyahan industri waktu itu. Akhirnya riset develop ditarik ke sentral, Ibu tetap di bisnis unitnya, akhirnya Ibu dilirik di bagian PDCA, habis itu dilirik dari PDCA, akhirnya baru dilirik jadi PPIC. Nah, itu salah satunya akhirnya memang oh ya jiwanya di PPIC, tidak ada yang salah dalam hal pertukaran tadi, bagaimana kalian menyikapi untuk berkembang gitu. Sampai akhirnya kita menemukan apa yang passion kita gitu ya. Ada gitu kan. Ya, tergantung masing-masing ya. Bagaimana industri itu memikirkan kesejahteraan bukan istilahnya melenyapkan kita. Nah, itu. Jadi tergantung kalian nanti menanggapinya seperti apa. Sampai memang Ibu yang mengundurkan diri karena ketidaksanggupan lagi terlalu apa namanya jauh jarak Ibu dengan suami, terus memang kondisi di industrinya lingkungannya yang Ibu kredit rasanya ya. Macet aja di situ ya. Jadi memang bukan jiwa Ibu yang agak slow gitu ya. Lanjut, ya pasti arahannya memperbaiki dulu metode untuk meningkatkan hasil produksi, itu kan desain ulang, terus nanti baru istilahnya mengeluarkan investasi terkait peralatan dan proses. Baru nanti yang terakhir itu biasanya adalah staff. Oke, nah ini nanti di minggu depan ya, kita mulai mencoba untuk melakukan perhitungan-perhitungan sederhana. Ini mirip kok sama kalau kalian bahas kalkulus kemarin, Bu EN bikin project, itu mirip ke situ. Terus kalau kalian sudah membahas terkait kelayakan usaha, arahannya juga ke situ. Bu Ijit, siapa yang mau bertanya boleh sambil Ibu ngabsen. Ibu mau absen. Kelas A dulu ya, 6A dulu. Najwa Rizkia, nggak ada. Rania, Hadir, Bu. Ade, Hadir Ibu. Nadia, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Ibu. Ismiatul, Hadir, Ibu. Namira, Hadir, Ibu. Teresia Jovita, Hadir, Ibu. Desi Natasha, Hadir, Ibu. Sultana, Hadir, Ibu. siapa ya? Dava, Hadir Ibu. Alinda, Alinda nggak ada. Retno, Hadir, Bu. Alinda nggak ada ya. Salma, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Ibu. Nazwa, Hadir, Ibu. Aska, Hadir, Ibu. Fariha, Hadir, Ibu. Sutiawati, Hadir, Ibu. Esther, Hadir, Ibu. Naila, Hadir, Ibu. Sabrina, Hadir, Ibu. Anissa, Hadir, Ibu. Wanda nggak ada. Hadir, Ibu. Siti Fauzia, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Ibu. Salsa ya, Karisa, Karisa hadir, Bu. siapa lagi? Jamal, Tegar, Hadir Ibu Tegar. oke. Yang nggak ada, Ibu close ya. Nanti tiba-tiba muncul, Ibu. mohon maaf. Nah, apa lagi? Ibu, maaf, Tara belum dipanggil Ibu. Tara belum dipanggil. Iya Ibu. Nomor berapa Tara? Sebelum Oh iya ya, Teresia Jovita. Iya, Oke. Tara Tara. Yang nggak Ya, hadir makasih, Ibu. adalah, ya maaf ya Ibu telat. Najwa, Nurhaliza juga belum dipanggil, Ibu. Hah? Nurhaliza. Perasaan udah? Enggak ya? Yang oke.
Yang nggak hadir, Alinda sama Najwa ya. Yang lainnya hadir.